Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Dwi Febrianti dari Program Studi Manajemen Universitas Nasional. Selamat datang di podcast pertama saya. Dalam podcast ini, saya akan membahas bagaimana perbandingan mengenai persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak di 5 provinsi pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan metode regresi sederhana. Pertama-tama berbicara mengenai imunisasi vaksin campak. Campak menjadi salah satu penyakit menular yang disebabkan virus yang dapat menginfeksi setiap anak yang tidak terlindungi. Untuk melindungi dari virus, anak harus mendapat vaksin campak. Vaksin merupakan salah satu dari 5 vaksin yang diwajibkan untuk anak. Setelah membahas mengenai imunisasi campak, saya akan masuk ke dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana perbandingan mengenai persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak di 5 provinsi pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Tujuan dari adanya regresi sederhana ialah untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu variabel yang dapat mengaruhi disebut variabel bebas atau independent variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mengaruhi suatu variabel terkait. Sekarang saya memulai pembahasannya. Data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika, yaitu dari 5 provinsi diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Papua. Dalam angka tahun 2019 dan 2020, berupa data angka persentase balita yang pernah mendapat imunisasi. Unit observasi yang digunakan adalah 5 provinsi di Indonesia. Dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data imunisasi vaksin 2019 X dan imunisasi 2020 Y. Setelah mengumpulkan data dan menghitung menggunakan rumus regresi sederhana, maka mendapatkan hasil konstanta regresi sebesar minus 19.235.047135 dan koefisiensi regresi sebesar 0.00085175119, yang artinya koefisien lebih besar dibandingkan konstanta. Nilai yang didapat dari perhitungan konstanta mendapat nilai lebih rendah daripada nilai koefisien. Dapat dikatakan bahwa data dari imunisasi vaksin campak tahun 2019, yaitu X, tidak memengaruhi secara signifikan tingkat imunisasi vaksin campak tahun 2020, yaitu Y, di Indonesia dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan 0.00085175119 ditambah minus 19.235,047135 X. Dan kesimpulannya ialah penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbandingan antara persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak di 5 provinsi pada tahun 2019 dan 2020, yaitu hasilnya pada 2019 mendapat angka sebesar minus 19.235,047135, sedangkan pada tahun 2020 mendapat angka sebesar 1.00085175119, yang artinya bahwa imunisasi campak di 5 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 tidak mempengaruhi imunisasi campak pada tahun 2020. Dan saran saya setelah melakukan penelitian ini untuk lebih meningkatkan cakupan imunisasi di masyarakat dan meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang pentingnya imunisasi melalui penyuluhan atau sosialisasi dengan memanfaatkan program yang telah disediakan oleh pemerintah dengan memberikan imunisasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan jika mengetahui anak yang menderita
campak, maka perlu dilakukan isolasi terhadap kasus untuk mencegah penularan campak. Sekian pembahasan yang saya sampaikan di podcast pertama saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan bahas bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.